warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang etik in public administration, a philosophical approach. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Dea Malinda, ada Syarimas, ada Rahman Hidayat, Ibu Setiawan, Natasha Jusara, Jaya Rafli, Dastina Anandaria, Riri Lamia Putri, Bu Narminarti, Hoirunisa, Bibi Feliadina, Rekia Susaki, Fata Sofiana Solihan, dan Suci Lestari. Kemudian ada materi latar belakang dan etika dalam administrasi publik. Kemudian ada substansi materi. Yang pertama itu ada hak asasi manusia, yang kedua jenis-jenis hak, yang ketiga ada kualitas hak, yang keempat ada gratis atau tugas, yang kelima ada tugas untuk diri sendiri, yang keenam ada tugas untuk jiwa, ada yang ketujuh ada case of body, yang kedelapan ada biasa versus luar biasa, yang kesembilan ada reputasi dan swadukungan, dan yang terakhir ada hak untuk membela negara, hak untuk membela diri. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang etika administrasi publik, itu akan dijelaskan oleh Saudari Suci. Selamat pagi semuanya. 안녕하세요. 아침 먹었어요? Sudah sarapan nanti. Oke, yang pertama saya menjelaskan tentang etika administrasi publik, yaitu etika dalam pelayanan publik ini sudah menjadi topik hangat sejak 20 tahun terakhir di Amerika Serikat, di mana mulai dari ada skandal perang Vietnam hingga Watergate dan baru-baru ini di mana ada kontra Iran. Kemudian masalah etika mengganggu pemerintahan negara selama 8 tahun menjabat, di mana lebih 150 orang itu diangkat secara politis dari pemerintahan itu, kemudian mengundurkan diri karena perilaku tidak etis selama 8 tahun. Kemudian kegagalan moral begitu banyak dari orang-orang yang diangkat secara politis karena pemerintah negara mendapat dukungan kuat dari mayoritas moral, fundamentalitas Protestan dan evangelis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Suci. Langsung saja masuk ke substansi materi, yaitu yang pertama tentang hak asasi manusia. Itu akan dijelaskan oleh Saudara Rahman. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dalam arti yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak ia lahir. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun manusia itu berada. Hak asasi manusia berlaku dan bersifat universal. Hak asasi manusia pada dasarnya tidak dapat dicabut. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat didasarkan pada keyakinan bahwa hak tersebut diberikan secara alamiah oleh Sang Pencipta. Namun, sementara yang menolak akan penggunaan unsur alamiah ini meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rahman. Kemudian selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis hak, itu akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Feliadina dan akan langsung dilanjutkan nanti oleh Saudari Riri Lamia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis HAM, di mana jenis-jenis HAM ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama itu hak asasi pribadi atau personal right, di mana hak asasi pribadi ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Adapun contohnya yaitu hak kebebasan dalam berpergian atau berpindah tempat, hak untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan memilih serta aktif dalam berorganisasi, serta hak untuk memilih atau memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau political right, di mana hak asasi politik ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya yaitu hak kebebasan ikut serta dalam pemerintahan, serta hak kebebasan untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Dan yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality right, hak
Terima kasih. Baik, langsung saja. Jadi jenis-jenis HAM yang keempat itu ada hak asasi ekonomi, adalah hak yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Nah, ada pun contohnya itu adalah hak kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli, ataupun ada hak kebebasan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Yang selanjutnya, hak asasi peradilan adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya itu seperti hak kebebasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan pengadilan yang sama di dalam suatu peradilan. Yang ketiga itu hak asasi sosial budaya, adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu adalah hak untuk mendapatkan, menentukan dan memilih pendidikan, dan juga adalah hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Bibi dan Rivi. Selanjutnya tentang kualitas hak itu akan dijelaskan oleh saudari Revia. Baiklah, di sini untuk kualitas hak seperti juga yang pertama yaitu paksaan, di mana paksaan di sini adalah pemilik hak memiliki kekuatan atau kapasitas untuk menggunakan kekuatan fisik untuk membela hak asasi manusianya, atau dengan kata lain memberikan hukuman untuk mengembalikan hak yang dilanggar. Untuk sebagai contoh, memberikan paksaan kepada negara dengan otoritas untuk membela dan membuktikan hak-hak kedaulatannya terhadap agresi yang tidak adil. Yang kedua, mengenai batasan, yang berarti semua hak asasi manusia itu terbatas dengan alasan bahwa semua hak asasi manusia berasal dari hukum kodrat yang tidak memberikan hak absolut pada semua orang. Yang ketiga yaitu tabrakan, yang berarti bahwa semua hak itu dibatasi oleh pelaksanaan hak lainnya. Yang mana semua hak itu berasal dari hukum kodrat yang tidak ada konflik nyata antara hak, tetapi kemampuan kita untuk menyelesaikan konflik yang tampak antara hak yang tidak sempurna. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Nadia. Selanjutnya tentang tugas itu akan dijelaskan oleh saudari Hoirulisa. Definisi tugas, meskipun manusia memiliki hak, mereka juga memiliki tugas yang berasal dari hak-hak itu. Tugas merupakan wujud pertanggungjawaban individu ataupun organisasi. Selain tugas, ada status, fungsi, dan peran menurut hierarki. Tugas itu tidak sama persis dengan kewajiban. Kewajiban yang benar-benar merujuk pada atasan membebankan kewajiban, sedangkan tugas mengikat orang untuk melakukan sesuatu. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau keharusan, sedangkan tugas itu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang dibebankan yang menjadi tanggung jawab individu tersebut. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada saudari Indonesia. Selanjutnya materi tentang tugas untuk diri sendiri dan tugas untuk jiwa itu akan dijelaskan oleh saudari Gunar Wirnati dan langsung dilanjutkan nanti oleh saudari Natasha Jusara. Baiklah, selanjutnya itu adalah tugas untuk diri sendiri. Jadi pada dasarnya kita tidak memiliki kewajiban atas keadilan untuk diri kita sendiri. Namun kita terikat untuk mencintai diri kita sendiri dengan cara hal-hal yang masuk akal. Karena dengan mencintai diri sendiri, kita akan mampu mendorong untuk mencapai tujuan, memberikan rasa percaya diri dan lebih positif. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang administrator publik yang baik, maka ketika kita diberikan tugas, maka kita harus memulai dengan diri kita sendiri sebagai contoh untuk orang lain. Terima kasih, saya kembalikan selanjutnya kepada Natasha. Oke, saya akan melanjutkan dari Guna tadi. Tugas untuk jiwa, yang dimana tugas untuk jiwa atau akal ini merupakan suatu bagian dari tugas kita sendiri yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi.
Tugas untuk jiwa ini merupakan sebuah tugas seseorang secara pribadi dalam melakukan hal positif yang dapat menguntungkan untuk kita sendiri atau pribadi lainnya. Dalam sebuah etika administrasi publik, tugas untuk jiwa ini perlu dilakukan karena sebuah dasar untuk melatih perilaku dalam diri menjadi perilaku yang baik untuk diri sendiri. Sebagai administrator publik, tugas untuk jiwa ini berupa melalui pelatihan formal, pelatihan di tempat kerja untuk memenuhi tanggung jawab sebuah pekerjaan. Selain itu, tugas untuk jiwa atau intelek ini meliputi pelatihan kemauan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan baik secara moral. Dalam penjelasan tersebut, maka seorang administrator publik ini memiliki tugas untuk jiwa yang positif melalui pelatihan-pelatihan tersebut yang dapat nantinya bekerja secara terarah dan sesuai aturan yang baik. Dengan adanya tugas untuk jiwa yang dilakukan secara baik dan positif ini, maka dapat menguntungkan bagi diri sendiri dalam melakukan hal dan sebuah pekerjaan, serta meningkatnya perilaku atau moral yang baik yang tertanam dalam diri atau jiwa seseorang sebagai pekerja maupun individu lainnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Gunarti dan Natasha di sana. Selanjutnya tentang kepedulian terhadap tubuh dan biasa versus luar biasa, itu akan dijelaskan oleh saudari Rasvina dan akan dilanjutkan oleh saudara Dea. Baiklah, terima kasih pada moderator. Sebelumnya itu saya akan membahas skematoskopologi atau kepedulian terhadap tubuh. Tubuh kita adalah diri kita sendiri. Merangkum filosofi ini, di filosofinya pendukung berpendapat bahwa prosedur medis seperti sterilisasi sukarela tidak secara moral mengancam jiwa dan dapat dilakukan sesuka hati. Yang lain membutuhkan alasan yang adil atau alasan untuk prosedur semacam itu. Apa yang akan menjadi alasan yang adil? Keputusan adalah masalah hati nurani, keputusan subjektif tentang apakah sterilisasi itu moral. Di sini kita membahas tentang kepedulian terhadap tubuh. Itu apa sih pentingnya? Pentingnya itu kembali pada kita sendiri, bagaimana manfaat-manfaat atau benefit dari diri tadi kita dapat dari peduli terhadap tubuh kita sendiri. Karena dengan peduli terhadap tubuh kita sendiri, kita juga akan peduli terhadap sesama kita ataupun lingkungan kita. Dari peduli terhadap diri sendiri, kita mulai untuk bersikap positif, melakukan hal-hal positif atau mengkonsumsi hal-hal positif. Itu tadi akan membantu kita untuk lebih menghargai sesuatu yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Selanjutnya kami dilanjutkan pada Jaya. Oke, selanjutnya tentang biasa versus luar biasa. Ahli etika umumnya setuju bahwa manusia 100% etika dalam makhluk administrasi publik terikat untuk mengambil cara biasa untuk menjaga kesehatan. Semua tidak setuju tentang apa yang merupakan cara biasa. Secara singkat, sarana biasa mencakup makanan, diet, dan olahraga yang tepat. Apakah itu melibatkan memiliki asuransi kesehatan, melakukan kunjungan rutin ke dokter, atau menghindari alkohol, merokok, obat-obatan? Luar biasa berarti seseorang dapat mencakup memiliki asuransi kesehatan terbaik, program olahraga paling komprehensif, dokter terbaik. Apakah transparansi jantung dan ginjal merupakan prosedur luar biasa? Bertahun-tahun yang lalu memang begitu, tetapi saat mereka lebih umum. Namun seseorang tidak terikat untuk melakukan ekstrem untuk menjaga kesehatan dan integritas tubuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Rasvina dan saudara Jaya. Selanjutnya tentang reputasi dan suatu hubungan dan hak untuk membela diri, itu akan dijelaskan oleh saudara Syadimas dan akan dilanjutkan oleh saudari Dea. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang reputasi dan swadoku. 5 prinsip yang mengatur pembelaan diri. Lihat bagian berikut. Juga berlaku dalam membela nama baik. Juga berlaku untuk suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi warga negara bahkan dengan perang-perang yang adil. Demikian juga orang-orang yang memiliki kewajiban untuk memperoleh sebanyak mungkin harta duniawi yang diperlukan untuk menghidupkan diri sendiri dan keluarga mereka, asalkan mereka memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Bab 9 membahas masalah secara lengkap. Baiklah, saya kasihkan kepada Dea Marina.
Baiklah, terima kasih kepada saudara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak untuk membela diri. Membela diri merupakan hak setiap orang untuk melindungi keselamatan, nyawa, kehormatan, harta benda, dan apa yang menjadi miliknya. Pembelaan diri diatur di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan, atau benda kepunyaan sendiri atau benda kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat etika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum. Dari ketentuan tersebut, maka ada beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, serangan harus aktual atau langsung. Yang kedua, serangan itu harus tidak adil. Yang ketiga, serangan harus menyebabkan atau hampir menyebabkan bahaya nyata, seperti kehilangan nyawa, anggota tubuh atau properti. Yang keempat, bahaya hanya bisa dihindari dengan pertahanan diri yang dengan melawan. Jika korban dapat meninggalkan tempat kejadian, maka tindakan pembelaan diri lainnya tidak perlu dan tidak boleh dilakukan. Yang terakhir, niat korban harus membela diri dan tidak membalas dendam. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Syarimas dan saudari Lia. Yang terakhir yaitu tentang kesimpulan, itu akan dijelaskan oleh saudari Fatah. Untuk yang tidak mendengarkan dari materi-materi tadi atau kurang dipahami, setidaknya kesimpulan kalian mengerti ya. Jadi please listen to me. Hak asasi manusia itu setiap manusia sangat membutuhkan. Karena dari lahir kita sudah mendapat hak asasi manusia. Di mana ketika kita memiliki HAM, kita memiliki batasan karena terdapat 3 batasan kualitas, di mana ada paksaan, ada batasan, dan satu lagi ada tabrakan. Nah, tak terkecuali ketika setiap manusia memiliki HAM, jadi ada batasan, kita tidak bisa melanggar HAM mereka dan mereka tidak bisa melanggar HAM kita. Kemudian tak terlepas lagi kalau misalkan jadi birokrat, itu ada etika. Nah, di dalam etika itu HAM itu berfungsi gitu. Jadi itulah pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menghindari adanya kesimpangan dalam kehidupan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Fatah yang telah memberikan kesimpulan. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Kami buka 2 sesi pertanyaan bagi peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan. 2 pertanyaan. Ulang. Itu salah satu. 1, 2, 3. Silakan saudari Natasha. Ya, jadi saya Natasha Priscilla dari Komisi 3 ingin bertanya, bagaimana pemerintah melindungi penyandang disabilitas ketika ia ingin berkontribusi dalam usaha non profit, contohnya seperti PNS atau ASN. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Natasha Priscilla. Pertanyaan kedua, ya kami lemparkan kepada peserta. Ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Silakan saudara Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Indonesia dari Prodi Komputika, dan saya ingin menanyakan bagaimana sih perkembangan sejarah HAM di Indonesia dan jelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM pada masa lalu dikaitkan dengan asas retroaktif. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Novel Febriansa yang telah bertanya.
Langsung saja pertanyaan dari Novi Febriansa itu akan dijawab oleh saudara Rahmat Hidayat, yaitu Pak Stella. Silakan Pak Stella. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Novi Febriansa, yaitu bagaimana perkembangan hak asasi manusia. Dinamika perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, dalam hal ini hak asasi manusia di Indonesia itu pada zaman dahulu, mulai dari belum adanya pemikiran mendalam tentang pasal yang mengatur hak asasi manusia itu sendiri di Indonesia, kemudian hak suara ataupun hak pendapat sempat dibungkam oleh pemerintah hingga menimbulkan kericuhan, lalu kebebasan pers atau masyarakat untuk berpendapat bisa direalisasikan hingga sampai sekarang. Yang selanjutnya itu jelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dikaitkan dengan asas retroaktif. Penyelesaian hak asasi manusia di masa lalu yang diperbolehkan menggunakan asas retroaktif hak yang berlaku surut hanyalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Untuk mekanisme penyelesaiannya melalui pengadilan hak asasi manusia ad hoc, pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini berbentuk berdasarkan keputusan presiden untuk kasus tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya kasus Tanjung Priok dan kasus Lima Timur. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Ahmad sudah menjawab pertanyaan dari saudara Nofri. Bagaimana saudara Nofri? Apakah sudah jelas jawaban dari saudara Ahmad? Sangat jelas. Terima kasih saudara Nofri. Langsung saja pertanyaan dari saudari Natasha Priscilia itu akan dijawab oleh saudari Patah. Langsung saja. Tadi pertanyaan bagaimana cara pemerintah melindungi disabilitas untuk bekerja di ruang publik ya. Jadi gini, saya pernah menonton video itu tentang orang disabilitas di Cameo Project ya. Nama judulnya itu Point of View, di mana disabilitas itu bilang mereka tidak butuh dikasihani atau dengan mereka disebut bukan cacat tapi disabilitas. Itu kan istilah yang lebih membutuhkan itu fasilitas gitu. Jadi ketika mereka mau bekerja di ruang publik, sebaiknya pemerintah itu harus menyediakan fasilitas dulu yang pertama. Karena contohnya misalnya nih, dia disabilitas tidak bisa berjalan. Nah, ketika mereka mau bekerja di ruang publik, gimana kalau misalkan dia mau ke toilet coba? Sedangkan toilet-toilet pada umumnya itu kan buat kita yang normal. Kalau misalnya gue disabilitas, mereka susah gitu. Nah, jadi menurut saya itu yang pertama adalah fasilitas yang paling penting gitu. Karena mereka tidak ingin dikasihani atau kasihan dari manusia yang lain gitu. Mereka lebih butuh bisa mandiri dan dianggap normal oleh kebanyakan orang. Ada tambahan lagi? Baiklah, terima kasih. Sedikit penambahan dari jawaban teman saya tadi. Di sini juga ada undang-undang yang mengatur tentang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Mungkin saudari bisa lihat sendiri. Saat ini juga sudah disediakan kuota bagi penyandang disabilitas sendiri untuk menjadi anggota atau pendaftar dari tenaga CPNS atau ASN. Nah, di sini dituliskan kuota tahun 2019 kemarin adalah 2%. Mungkin walaupun sedikit, tapi setidaknya itu merupakan santunan atau bukti bahwa kita sudah merasa meningkatkan HAM atau melakukan penataan keadilan kepada bagi-bagi yang saudara-saudara kita yang disabilitas. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Fata dan Espina telah menjawab pertanyaan dari saudari Natasha. Bagaimana saudari Natasha? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah presentasi kami pada hari ini.
Saya sebagai moderator Ibu Gustiawan undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum